pertemuan pekan yang lalu kita sampai pada gerakan sujud dan bacaan sujud. Ya, gerakan sujud dan bacaan sujud. Ya, kami sudah menjelaskan ya tentang gerakan sujud dan bacaannya. Setelah kita sujud, yaitu kita bangkit dari sujud. Ya. Setelah sujud, kita bangkit dari sujud. Ya. Kemudian kita melakukan namanya duduk di antara dua sujud. Ya. Melakukan duduk di antara dua sujud. Apa yang kita baca duduk di antara dua sujud? Paling minimal kita membaca Rabbighfirli, minimal satu kali, itu paling minimal. Namun yang sebaiknya kita membaca secara lengkap. Rabbighfirli warhamni wahdini warzuqni wajburni wa'afini. Ya. Rabbighfirli artinya wahai Tuhanku, Robku, ikfirli, ampunkanlah dosaku. Ya. Warhamni artinya sayangilah aku. Wahdini artinya berikanlah petunjuk kepada aku. Warzuqni artinya berikanlah rezeki kepada aku. Wajburni artinya tutuplah segala kekuranganku. Wa'afini artinya sehatkanlah badanku. Hadirin, itu Pak yang kita baca pada saat duduk di antara dua sujud. Ya. Oleh karena itu kita upayakan kita tahu maknanya, Pak. Ya, kita upayakan kita tahu makna arti yang kita baca. Minimal ditahu artinya. Di samping kalau kita mau menghayatinya, silahkan. Ini ada berapa permintaan Pak pada bacaan ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 permintaan kita kepada Allah ketika kita duduk di antara dua sujud. 6 permintaan Pak. Hadirin. Baru permintaannya Pak luar biasa Pak, permintaannya ini. Iya, permintaan yang mencakupi semuanya. 6 ini. Saya akan jelaskan satu persatu. Dan ke-6 ini Pak semuanya kita butuhkan dalam kehidupan kita sehari-hari. 6 permintaan ini Pak. Hadirin. Yang pertama apa? Rabbighfirli.
Ya Tuhanku, ampunkanlah dosa-dosaku. Jamaah sekalian, ini permintaan jamaah sekalian yang sangat penting sekali, yang harus kita senantiasa minta kepada Allah. Kenapa Pak? Ya karena kita ini kan pasti banyak dosa kan. Siapa di antara kita yang mengaku tidak pernah berdosa atau yang lepas daripada dosa Pak? Setiap hari barangkali kita berdosa. Jamaah sekalian. Ya. Oleh karena itulah maka kita setiap hari kita juga minta ampunan kepada Allah, karena setiap hari kita ada dosa yang kita lakukan, maka setiap hari juga kita minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, ya. Ini Pak, yang pertama kita minta ampunan dari Allah. Iya. Karena apa? Karena tidak ada artinya kita hidup di dunia ini Pak kalau kita tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Karena yang berhak untuk memasuki surga Allah hanyalah orang yang telah dibersihkan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, baru layak untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Makanya Pak, itu Aisyah, istri beliau, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ummul Mukminin, ibunya orang-orang beriman. Ketika beliau pernah mengatakan kepada Nabi, "Ya Rasulullah, sekiranya saya mengetahui ya pada malam itu adalah malam Lailatul Qadar, apa yang saya minta kepada Allah? Seandainya saya mengetahui bahwasanya malam tersebut adalah malam Lailatul Qadar, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, apa yang saya minta kepada Allah?" Apa kata Nabi? Bacalah ini, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun, Maha Pemaaf, dan menyukai keampunan, kemaafan, maka ampunkanlah aku, maafkanlah aku. Ini Pak, Nabi ajarkan istrinya minta agar diampunkan dosanya, dimaafkan dosanya oleh Allah. Nabi tidak menyuruh baca ke ini, baca ke ini, tidak ada, cukup itu saja. Ya Allah, sesungguhnya Engkau ya Allah Maha Pengampun, Maha Pemaaf, dan menyukai keampunan, kemaafan terhadap hamba-hambamu. Ampunkanlah saya, maafkanlah segala kesalahan-kesalahan saya. Ini menunjukkan apa Pak? Menunjukkan begitu pentingnya, bahkan harus wajib kita senantiasa mohon ampun kepada Allah. Jangan merasa diri kita sudah suci. Jangan merasa kita ini sudah bebas dari dosa. Nabi saja Pak, yang sudah terbebas dari dosa, yang diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu dan akan datang, Nabi itu minimal beristighfar Pak 70 kali dalam sehari semalam. Nabi ini loh Pak. Sekarang berapa kali kita istighfar Pak dalam sehari semalam Pak? Yang kedua juga bagaimana kualitas istighfar kita. Jangan sampai mulut komat kamit astagfirullah, astagfirullah, tetapi hati tidak mengikutinya. Kan yang kita butuhkan adalah kualitas Pak. Kualitas istighfar, bukan cuma sekedar kuantitasnya. Bukan cuma sekedar banyaknya istighfar yang kita baca, tapi kualitasnya mana? Kita inginkan kan dua-duanya Pak, kuantitas dan kualitas. Kuantitas beribadah dan kualitas ibadah kita Pak. Apa artinya kuantitas? Banyaknya kita beristighfar.
sebanyak-banyaknya kita beribadah, sebanyak-banyaknya kita memohon ampun kepada Allah, dan juga bagaimana kita meningkatkan kualitas ibadah kita. Yang tadinya cuma sekedar kita astagfirullah, 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 tapi hati kita tidak ikut. Hati kita tidak bersama oleh lisan kita. Ya bukan berarti saya katakan tidak boleh, silakan saja Pak, kita memperbanyak istighfar, tapi ikutkan juga kita punya hati, bosnya betul-betul kita mohon ampun kepada Allah, kita ini banyak kesalahan dan kekurangan. Coba kita lihat Pak ya, Nabi yang sudah dijamin masuk surga Pak, yang dosanya telah diampunkan, yang telah lalu dan akan datang. Tetapi kenapa Nabi Pak masih beristighfar setiap harinya minimal 70 kali sehari semalam? Itu minimal loh Pak. Bahkan beliau terkadang lebih sampai 100 dan lebih beristighfar. Nah sekarang Pak, kalau kita istighfar setelah sholat berapa Pak? 3 kali kan? Setelah sholat 3 kali kita beristighfar. Kalau 5 waktu berarti 15 kali. Sekarang kekurangannya berapa Pak? Anggaplah 70 kali Nabi minimal. Berarti kita kurang 55 kali lagi. Sudahkah kita beristighfar 55 kali di luar waktu-waktu sholat? Ini menjadi pertanyaan. Ini bukan cuma kita Pak, kaum muslimin yang lainnya juga. Kalau saya berbicara bukan untuk kita saja Pak, untuk kaum muslimin seluruhnya yang mengaku muslim, sudahkah dia menutupi 55 kali untuk beristighfar di luar waktu sholat? Ini yang menjadi pertanyaan Pak. Hadirin rahimakumullah. Ya. Itu apa rahasianya? Kenapa sampai Nabi saja beristighfar 70 kali Pak? Kalau dipikirkan Nabi kan sudah bersih daripada dosa, kenapa masih beristighfar? Ini Pak, kira-kira apa Pak? Kira-kira apa rahasianya jemaah sekalian? Mestinya kan Nabi tidak perlu lagi beristighfar, karena beristighfar itu sebenarnya apa jemaah sekalian? Memohon ampunan atas dosa yang kita lakukan kan? Sedangkan Nabi itu dosanya telah diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti apakah kita bisa katakan berarti sia-sia dong Nabi beristighfar? Karena apa? Karena kan dosanya sudah tidak ada. Kenapa mesti beristighfar? Tidak Pak, tidak ada yang sia-sia. Jamaah sekalian, sekalipun juga kita merasa, anggaplah kita saya tidak punya dosa hari ini. Seandainya Pak ya, saya hari ini tidak dosa. Kalau gitu saya tidak perlu istighfar. Tidak bisa Pak, tetap beristighfar. Karena Nabi saja beristighfar. Jamaah sekalian, ini hadirin rahimakumullah. Iya. Jadi itu istighfar jamaah sekalian adalah meskipun kita hadirin merasa sudah tidak ada dosa jamaah sekalian, tetapi tetap kita diperintahkan untuk beristighfar. Jangan sampai kita jamaah sekalian merasa angkuh sehingga tidak perlu saya beristighfar. Ustaz, saya tidak punya dosa Ustaz. Tidak ada saya melakukan dosa pada hari ini Ustaz. Sekarang yang mana yang lebih mulia, kita atau Nabi? Nabi mengatakan, "Inilah astaghfirullah fi kulli yawmin wa laila." Kata Nabi, sesungguhnya saya beristighfar kepada Allah setiap harinya ya adalah 70 kali, dalam riwayat 100 kali. Setiap harinya Pak, setiap hari. Jamaah sekalian, setiap hari beliau beristighfar jamaah sekalian. Kalau kita katakan istighfar itu hanya bagi orang yang berdosa saja, kalau gitu kenapa Nabi beristighfar Pak? Padahal Nabi diampunkan dosa-dosanya telah lalu dan akan datang. Ini menunjukkan jamaah sekalian, iya, bahwasanya
apapun keadaan kita, apakah kita merasa tidak ada dosa, tetap kita diperintahkan untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Hadirin rahimakumullah. Karena memang pada dasarnya kita pasti ada dosa, Pak. Jamaah sekalian. Ada minimal ada kesalahan-kesalahan kecil yang kita lakukan. Iya. Ada kesalahan-kesalahan kecil yang kita lakukan, jamaah sekalian. Maka disitulah pentingnya kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas Pak ya? Hadirin, ya, tentang kenapa kita senantiasa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh lagi, kenapa kita beristighfar Pak setelah kita salam assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, ini khususnya ketika selesai sholat 5 waktu Pak. Apa kita baca Pak setelah itu? Apakah baca alhamdulillah, alhamdulillah? Tidak Pak, istighfar dulu, baru alhamdulillah, baru subhanallah 33 kali, baru alhamdulillah 33 kali, baru Allahu akbar. Tapi istighfar dulu 3 kali. Kan mestinya kan apa? Mestinya apa? Mestinya kan alhamdulillah kan, karena sudah selesai sholat, kewajiban, tugas sudah ditunaikan. Mestinya alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah 3 kali. Tapi kenapa astagfirullah? Kan begitu yang Nabi ajarkan. Kenapa astagfirullah? Kira-kira apa? Jelas sekali jamaah sekali kata ulama, karena boleh jadi di dalam sholat itu kita belum sempurna kita kerjakan kita punya sholat. Makanya kita beristighfar kepada Allah, mohon ampun. Ya Allah, saya mohon ampun ya Allah, karena sholat saya pada hari ini belum sempurna lagi. Ya. Siapa yang mengaku Pak, sholat kita sudah sempurna Pak? Sempurna 100% Pak. Siapa di antara kita yang mengaku Pak? Banyak kekurangan Pak. Kalau kita mau evaluasi kita punya sholat Pak. Jamaah sekalian. Iya, hadirin. Oleh karena itulah makanya kenapa kita terus selalu diperintahkan untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa juga apa kita diperintahkan oleh Nabi ketika kita selesai dalam sebuah majelis begini Pak, kita membacanya doa kafaratul majelis namanya. Doa kafaratul majelis. Apa itu arti kafarah Pak? Kafar itu jamaah sekalian penebus. Itu kafarah artinya penebus. Penebus, doa penebus di dalam majelis. Karena jamaah sekalian dalam majelis ini jamaah sekalian boleh jadi ada kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Apakah saya sebagai penceramah salah ucap atau bapak yang melakukan kesalahan, makanya kita tutup dengan kafaratul majelis. Jamaah sekalian, karena dalam doa kafaratul majelis di situ kita apa? Jamaah sekalian meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah salat 5 waktu kita istighfar. Setelah kita ceramah begini Pak, ta'lim, sebelum kita tutup jamaah sekalian kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis, di dalamnya ada permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, ini menunjukkan apa hadirin? Itu menunjukkan apa? Dimanapun keberadaan kita boleh jadi di situ ada kesalahan-kesalahan kita lakukan, padahal itu adalah perbuatan kebaikan. Padahal itu perbuatan kebaikan, tapi bisa saja ada kesalahan-kesalahan yang kita lakukan Pak. Ada Pak. Iya, boleh jadi misalnya penceramah ketika dia ceramah timbul riya. Ya, timbul angkuh, merasa dirinya hebat. Kan ada begitu, makanya ditutup dengan istighfar.
Jamaah sekalian, ini hadirin ya rahimakumullah yang perlu Pak ya kita sadari bersama. Kenapa dalam duduk di antara dua sujud yang Nabi ajarkan kepada kita jamaah sekalian minimal dibaca Rabbik firli, minimal Pak. Satu kali kita baca minimal. Itu sudah sah. Padahal di sini ada warhamni, wahdini, warzuqni, wajburni, wa'afini. Tetapi Nabi memilih satu minimal Rabbik firli saja. Meskipun tidak dibaca warhamninya, wahdinya tidak dibaca, warzuqninya dibaca, wajburninya, wa'afina dibaca, tetap sah. Karena apa? Rabbik firli kita baca. Allahu Akbar. Hadirin rahimakumullah, luar biasa Pak. Jadi apa yang Nabi sampaikan ini Pak bukan semata-mata wahyu dari Allah. Kenapa? Karena Nabi jamaah sekalian tidaklah berkata-kata melainkan tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Seandainya Nabi salah, Nabi ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi sudah ditegur dalam menyampaikan sabdanya, berarti Nabi benar dalam menyampaikan sabdanya kepada umatnya, termasuk dalam mengajarkan bacaan-bacaan sholat. Ya, cuma itu tadi Pak. Ya, terkadang kita ketika membaca ya lewat begitu saja. Baca lewat begitu saja. Kita tidak menyadarinya bahwasanya kita meminta sesuatu yang paling tinggi di atas segala-galanya, itu apa? Permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana saya katakan tadi, Aisyah, Nabi tidak mengatakan, Aisyah, minta kamu rezeki kepada Allah sebanyak-banyaknya supaya rumahmu begini. Nabi tidak mengatakan demikian. Nabi hanya suruh minta ampun kepada Allah. Coba Pak, coba kita renungkan Pak. Pada ini malam Lailatul Qadar, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan dan malam yang sangat diistijabah kita punya doa. Tapi Nabi ajarkan kepada istri cuma satu saja, minta ampun kepada Allah, bukan yang lainnya Pak. Kalau kita barangkali mau minta semuanya, ya Allah, mudahkanlah rezekiku ya Allah saya mau ini ya Allah mudahkanlah saya punya urusan ya Allah. Kita mau semua, kita borong semua Pak. Barangkali kita lupa lupanya apa? Mohon ampun kepada Allah, itu yang lupa. Tapi segala kebutuhan apa yang kita minta kepada Allah, tetapi ketika mohon ampun kita lupa kepada Allah. Padahal Aisyah Nabi suruh cuma minta satu saja, itu ampunan kepada Allah. Jamaah sekalian, kan sebenarnya kan kita butuh ampunan kepada Allah Pak, jamaah sekalian. Iya, kita butuh ampunan, itu yang paling utama jamaah sekalian yang kita inginkan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Jelas Pak ya, kenapa kita jamaah sekalian ketika kita duduk di antara dua sujud, yang pertama kali kita minta Rabbik firli. Jamaah sekalian, bukan didahului bukan Allahumma arhamni wahdini, bukan itu dimulai, tapi permohonan ampun dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas Pak ya? Yang kedua, setelah kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita minta Pak? Ketika kita duduk di antara dua sujud, Rabbighfirli warhamni. Wah, ini juga penting Pak. Apa? Kita minta rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya rahmatilah aku. Apa itu rahmat Pak? Rahmat artinya kasih sayang Allah kepada kita.
Hadirin. Setelah Allah Subhanahu wa taala mengampunkan kita punya dosa karena kita minta ampun kepada Allah, maka kita permintaan yang kedua berdasarkan hadis ini jamaah sekalian, kita minta rahmat Allah agar Allah mencurahkan rahmat kepada kita, agar Allah memberikan kasih sayang kepada kita. Jamaah sekalian, ini juga yang kita butuhkan setelah kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kira-kira Pak? Kenapa kira-kira kita mesti memohon rahmat kepada Allah? Kenapa kira-kira kita meminta agar Allah sayang kepada kita? Kenapa Pak? Karena kita tidak bisa beribadah kepada Allah kalau bukan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Bapak tidak bisa datang ke masjid ini kalau bukan karena kasih sayang Allah. Bapak tidak bisa mendengarkan taklim, belajar agama dan seterusnya kalau bukan karena kasih sayang Allah. Bapak tidak bisa bekerja pagi sampai sore mencari nafkah untuk keluarga istri kalau bukan karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, kita semua Pak, kebaikan yang kita lakukan itu sebab karena kasih sayang Allah kepada kita Pak. Apalagi Pak? Sebutkan kebaikan yang kita kerjakan Pak. Jamaah sekalian, kita membaca Al-Quran itu karena kasih sayang Allah kepada kita. Apalagi Pak? Kita bisa bersedekah setiap harinya meskipun 1000, itu karena kasih sayang Allah kepada kita sehingga kita bisa bersedekah. Apalagi Pak? Jamaah sekalian, semua kebaikan kita Pak itu karena Allah kasih sayang kepada kita sehingga kita bisa berbuat baik, bisa kita menjalankan perintah-perintah Allah dan Rasulnya dan meninggalkan larangan-larangan Allah dan Rasulnya. Kalau bukan karena kasih sayang Allah, kita tidak bisa mengerjakannya jamaah sekalian. Bahkan Bapak tidak bisa melangkahkan satu langkah pun dari rumah Bapak menuju Masjid Ar-Raid Pemda Makassar tanpa kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekali, sebenarnya kita ini manusia sebenarnya ini Pak tidak ada daya dan upaya, tidak ada kita jamaah sekalian, kita punya jamaah sekalian. Bahkan Bapak masuk surga Pak, itu bukan karena amal Bapak, tapi karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Apa ini amal yang kita banggakan Pak dengan surga yang begitu mahal Pak? Surga itu mahal loh Pak. Jamaah sekalian, sedangkan kita punya ibadah pas-pasan. Salat kita barangkali belum sempurna, baca Quran kita belum sempurna, banyak dosa juga, baru mau masuk surga. Tidak berimbang Pak, surga dengan amal kita, umur kita juga pendek-pendek Pak. Dikalahkan dengan umur-umur umat terdahulu sampai ribuan tahun umurnya, ada yang 1000 tahun, ada yang sampai seratusan tahun lebih, kita cuma umur kita 60-70 tahun. Jamaah sekalian, apa yang kita mau andalkan dengan surga dengan amal kita yang pas-pasan? Tapi jamaah sekalian, kita dimasukkan surga. Syukur. Ya. Syukur. Ya. Jamaah sekalian, tetapi kita dimasukkan ke dalam surga jamaah sekalian, itu bukan karena amal kita, tapi karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Artinya Pak, bukan berarti kita tidak perlu beramal. Nah, ini salah juga. Kalau gitu Ustaz, tidak perlu saya beramal Ustaz. Saya katakan tadi kan karena kasih sayang Allah, bukan karena amal. Ya, artinya Pak, tidak bisa amal kita tidak bisa membayar harga surga, itu maksudnya Pak. Amal kita yang sedikit tidak bisa membayar harga surga. Jamaah sekalian. Jadi ini amal ini Pak bukan tiketnya surga. Tidak bisa Pak, karena surga ini mahal. Tiketnya tidak cukup kita untuk membayar kita punya amal untuk masuk ke dalam surga Pak. Jamaah sekalian. Iya, kita masuk surga itu karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Artinya jamaah sekalian, amal kita yang sedikit itu jamaah sekalian dihargai oleh Allah. Jamaah sekalian, dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala amal kita yang sedikit itu. Sehingga dengan amal yang meskipun sedikit, dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, Allah masukkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian.
Iya. Bahkan Pak, saya pernah membaca juga kitab para ulama. Bahkan ketika ada orang yang berbuat baik kepada kita Pak, orang kasih kita hadiah, itu sebenarnya Allah yang gerakkan hatinya untuk berbuat baik kepada kita. Jamaah sekalian. Contoh, ini siapa yang menyangka Pak, pada hari ini kita mendapatkan hadiah ini Pak? Siapa yang menyangka? Ada kue, ada ini Pak. Allah yang gerakkan hati seseorang, jamaah sekalian, digerakkan hatinya. Jadi ini segala sesuatu Pak, tidak ada yang kebetulan. Tidak ada yang kebetulan Pak. Makanya jamaah sekalian, ketika ada orang berbuat baik kepada kita, jangan lupakan kepada Allah. Jangan lupa kepada Allah. Karena dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita, Allah gerakkan hatinya orang itu datang ke rumah kita bawa bantuan. Kan pernah kan Pak, saya yakin di antara kita tiba-tiba, kenapa ada orang datang bawa bantuan? Padahal kita tidak pernah menduga. Kan dalam Al-Qur'an mengatakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Dalam Al-Qur'an mengatakan, siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar baginya dan akan memberikan rezeki yang datangnya tidak disangka-sangka. Jamaah sekalian, rezeki yang datangnya tidak disangka. Pernah kan Pak, di antara kita barangkali pernah merasakan tiba-tiba ada orang berbuat baik kepada kita, datang ke rumah kita, atau kita ketemu di mana dikasih. Ini Pak, ada sedikit Pak hadiah untuk kita. Padahal kita tidak pernah janjian dengan orang itu, tidak pernah kita menyangka dia. Jamaah sekalian, hadirin rahimakumullah, itu semua berkat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita jamaah sekalian. Ini hadirin rahimakumullah. Jadi jelas Pak ya, maka janganlah kita pernah untuk tidak meminta rahmat kepada Allah. Ya Allah, berikanlah rahmat-Mu kepadaku ya Allah. Karena dengan rahmat itulah Pak, kita bisa berbuat kebaikan. Ini Pak ya, perlu kita garis bawahi Pak. Bapak bisa datang ke masjid setiap hari berjamaah itu Pak, itu bukan karena kekuatan Bapak. Jamaah sekalian, ada orang yang kuat dekat rumahnya dari masjid, tetapi tidak bisa melangkah karena Allah telah berikan kasih sayang kepadanya. Ada kan Pak? Banyak Pak. Banyak. Orangnya kuat fisiknya. Kalau lari sampai berkilo-kilo, masjid cuma 10 meter tidak bisa datang. 20 meter tidak bisa. Tapi kalau dia lari sampai 10 kilo kuat. Angkat barbel kuat. Jamaah sekalian, main bola, futsal, main bulu tangkis berjam-jam kuat. Jamaah sekalian. Tapi untuk duduk mendengarkan ceramah setengah jam tidak kuat. Karena apa Pak? Karena yang membuat kita berbuat kebaikan itu bukan karena kekuatan kita, tapi karena kasih sayang Allah kepada kita. Tapi kasih sayang ini Pak, jangan kita pasrah begitu saja. Ada namanya usaha. Jelas Pak ya? Contoh Pak ya, contoh saja. Ini minuman. Bisa kira-kira Pak,
minuman ini masuk ke mulut saya, ya, tanpa ada usaha. Harus ada usaha. Saya buka dulu penutupnya, ya, baru saya angkat botolnya, baru saya minum. Baru bisa masukkan Pak ke mulut saya. Ini namanya usaha. Usaha. Dengan adanya usaha saya Pak, maka Allah berikan kemudahan kepada saya untuk minum. Berarti jamaah sekalian, meskipun di situ ada usaha kita, tetapi di situ tetap ada namanya rahmat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa minum. Sama juga kita jamaah sekalian masuk ke dalam surga, jamaah sekalian. Amal kita Pak tidak bisa membayar harga surga Pak, tidak seimbang. Jangankan harga surga, satu biji mata saja tidak bisa membayar amal kita jamaah sekalian yang banyak untuk ditukar dengan satu biji mata Pak, tidak bisa Pak. Lebih mahal satu biji mata dibandingkan amal-amal perbuatan kita Pak. Ini baru satu biji mata, belum lagi 2 biji mata, belum lagi otak kita, belum lagi kita punya lisan, punya bibir, punya tangan, jamaah sekalian. Hadirin. Tetapi jamaah sekalian, dengan usaha amal yang kita kerjakan jamaah sekalian, dengan penuh keikhlasan dan kesabaran, maka itulah Allah berikan rahmat kepada kita, sehingga kita pun kata Allah, meskipun hambaku itu sedikit amalnya, tetap saya masukkan dia ke dalam surga karena rahmatku. Itu Pak. Itu kuncinya Pak. Jamaah sekalian. Jadi hadirin rahimakumullah, ya. Jadi jangan kita sepelekan nih Pak. Iya. Makanya Pak, apa doa yang kita biasa baca untuk kedua orang tua kita? Rabbighfirli warhamni, ya. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Wah, ini Pak, doanya bukan, ini doanya para nabi loh Pak. Yang kita selalu baca Pak, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma. Ini warhamhuma. Ini dipasangkan lagi Pak. Rabbighfirli wali walidayya untuk kedua orang tua, warhamhuma. Dipasangkan Pak antara mohon ampun dan rahmat. Tidak cukup hanya kita kata Rabbighfirli, tidak cukup Pak. Karena apa? Kalau Rabbighfirli baru dosa kita diampunkan. Belum tentu kita dimudahkan untuk beramal soleh. Makanya warhamni supaya kita dimudahkan beramal soleh. Kan begitu Pak. Hadirin. Iya. Jadi doa-doa yang Nabi ajarkan kepada kita Pak, itu bukan doa-doa sembarangan loh Pak. Kalau kita mau merenungi, menghayati jamaah sekalian. Jadi sekali lagi jamaah sekalian, ya kita sudah selalu kita baca nih Pak ya, doa duduk di antara 2 sujud Pak. Tapi bagaimana bacaan kita Pak betul-betul berkualitas, bukan cuma sekedar kuantitasnya yang sering-sering kita baca, tetapi kita betul-betul minimal Pak, saya katakan minimal sekali tahu artinya. Itu minimal Pak. Kalau mau maksimal apa? Maksimal dihayati pada saat dibaca. Jamaah sekalian, itu maksimal sekali Pak. Namanya mentadabburi. Iya. Jadi setelah dibaca, ditahu artinya dan dipahami dan dihayati. Jamaah sekalian, ini tingkat yang paling tinggi Pak, penghayatan. Di penghayatan ini Pak ya, yang bisa membuat kita menangis. Jamaah sekalian, coba kalau kita baca Rabbighfirli, baru kita hayati Pak. Kita ingat-ingat waktu kita masih muda, barangkali banyak dosa yang kita lakukan, untungnya kita masih hidup. Kan begitu kan Pak? Siapa di antara kita Pak waktu masih muda Pak tidak pernah berbuat dosa?
Ya, itu masih muda itu Pak, umur di bawah 40 tahun. Itu namanya masih muda meskipun dia sudah menikah. Oh ya, untuk diingatkan hampir saya lupa. Ya,